Di antara nasihat-nasihat beliau pernah mengatakan, ini disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, man qala wattaqa khairun mimman samata wattaqa. Orang yang senang memberikan nasihat, senang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kemudian dia bertakwa kepada Allah, itu jauh lebih baik dibanding orang yang hanya diam walaupun dia takwa kepada Allah. Artinya derajatnya musleh. Ada namanya soleh, ada namanya musleh. Kalau soleh itu dia baik di dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan juga perbuatannya baik kepada manusia, itu namanya soleh. Kalau hanya satu, belum dinamakan soleh. Ibadahnya bagus tapi sosialnya tidak baik, belum soleh. Atau dia baik di dalam sosial tapi ibadahnya, kewajibannya terhadap Allah Ta'ala dia tidak laksanakan, maka tidak dinamakan soleh. Soleh itu harus dua-dua. Nah, musleh lebih tinggi daripada soleh. Kenapa? Karena musleh hak-haknya Allah, kewajibannya Allah yang Allah wajibkan padanya dia laksanakan dengan secara keseluruhan. Kemudian dia baik kepada manusia, ditambah lagi satu, dia merubah manusia yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dia mengajak manusia kepada kebaikan, itu namanya musleh. Lebih tinggi dari soleh. Nasihat kedua beliau mengatakan la yatimmu nusuk syab hatta yatazawwaja. Jadi tidak sempurna ibadahnya seorang pemuda kecuali dia sudah menikah. Itu kata beliau. Memang ada ulama yang tidak menikah, banyak. Makanya ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, seorang ulama besar, punya kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Jawaj. Kumpulan para ulama yang mereka habis dalam ibadah untuk ilmu sampai lupa menikah. Itu banyak, ada Imam Nawawi. Tapi mereka ini ketika tidak menikah justru ibadahnya makin sempurna, belajarnya makin sempurna, mengajarnya juga tidak terganggu. Maka mereka meninggalkan itu pernikahan. Banyak, At-Tabari, Az-Zamakhsyari, Imam Nawawi. Tapi kalau ibadah kita terganggu karena sebab tidak menikah, maka di situ diperintahkan menikah. Sehingga dikatakan kalau tidak kuat nanti terjerumus perzinahan, maka pernikahannya wajib kalau dia mampu. Kalau dia masih mampu mengendalikan sunnah. Kalau dia ada punya penyakit yang nanti menyusahkan pasangannya, haram dia nikah. Kecuali dia sudah ceritakan terlebih dahulu, mereka sudah setuju, boleh. Maka pernikahan tidak boleh ditutup-tutupi. Dari awal diceritakan. Nah, ini nasihat beliau. Yang ketiga beliau katakan dalam nasihatnya, ma min syai'in yatakallamu minhu ibnu Adam illa uhsa alaihi hatta aninihi fi maradihi. Tidaklah ucapan yang diucapkan oleh manusia itu melainkan akan didata dan dihitung di hari kiamat hingga aninihi fi maradi, rintihannya di saat dia sakit itu pun tertulis. Kita merintih, aduh sakit, itu tertulis. Di Al-Quran disebutkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewatkan yang kecil ataupun yang besar, semuanya tertulis dalam kitab di hari kiamat. Kecuali kita ya punya ucapan-ucapan yang dimana ucapan itu salah, terlanjur kita mengucapkan kalimat yang salah, kemudian kita istighfar, meminta maaf atas ucapan tersebut, maka itu akan dihapus dengan istighfar. Jadi istighfar ini seperti penghapus. Tapi kalau ada ucapan-ucapan yang mubah, ucapan-ucapan yang haram ini belum kita istighfarkan, maka dia tertulis. Sebagian ulama mengatakan dia tertulis, tetap disebutkan dia punya ucapan, dia punya perbuatan, nanti istighfarnya itu menghapus di hari kiamat. Kemudian nasihat beliau yang keempat dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi. Beliau katakan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a. Orang yang meninggal dunia mulai hari ke-1 sampai hari ke-7 mereka diuji dengan ujian besar di dalam kuburannya. Nah, ini Imam Suyuti beliau menyusun kitab Al-Hawi lil Fatawi, ada bab khusus tentang masalah hari-hari. Makanya tahlilan itu kan ada hari, 7 hari. Itu ternyata
Imam Suyuti mengumpulkan ada ucapannya Sayyidina Umar, ada ucapannya para sahabat, dan ini salah satu contoh. Hari ke-1 sampai hari ke-7 itu ucapannya Taus bin Kaisan al-Yamani, mengatakan orang yang meninggal dunia mereka diuji dengan ujian yang sangat berat mulai dari hari pertama sampai hari ke-7. Itu kata Taus bin Kaisan. Fakanu yastahibbuna an yut'amu anhum tilkal ayyam, maka para sahabat mereka menganjurkan mensedekahkan makanan diniatkan kepada orang yang meninggal mulai hari pertama sampai hari ke-7. Itu pernyataan Taus bin Kaisan al-Yamani yang belajar kepada 50 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh bahwa pahala tersebut kita doakan, kita zikir, itu kita niatkan kepada orang yang meninggal itu sampai, karena hukumnya sama seperti berdoa. Berdoa itu Nabi ajarkan orang meninggal, diajarkan doa oleh Nabi, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa kthihu bima'i wa thalji wal bard wa nakkayhi minal khataya kama yunka thawal abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan min ahlihi wa zawjan wa khairan min zawjihi. Ini kan doa dari Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang sudah meninggal. Maka ini doa kalau tidak sampai tidak mungkin Nabi mendoakan. Sehingga ada seorang ahli hadis bernama Said Abdullah Al-Ghumari punya kitab tentang sampainya pahala Al-Quran, pahala zikir, pahala doa yang kita kirimkan kepada kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Judul kitabnya adalah Tawdihul Bayan li Wusuli Sawabi Qiraatil Quran lil Amwat.